Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulin semuanya. Berjumpa kembali di channel Kompet Tukang Ulin, dimana pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan virtual masih di seputar wilayah Bogor, tepatnya di Sukamakmur Puncak 2, dimana pada kesempatan kali ini kita akan camping di Lembah Tidar, yang mana Lembah Tidar ini menawarkan paket komplit karena fasilitas yang ditawarkan cukup banyak sekali ya. Dan tiket masuk ke Lembah Tidar ini sangat murah meriah karena fasilitasnya sangat banyak sekali yang bisa dinikmati, dan itu semua tidak ada biaya tambahan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di pintu masuk Curug Ciherang, karena Lembah Tidar ini adalah manajemennya, pengelolanya yaitu Curug Ciherang ya. Dimana Curug Ciherang ini adalah tempat ngecamp dan juga glamping, ada vilanya juga, ada resto dan juga waterboom, kemudian trekking ke Curug Ciherang. Nah, di pintu ini nanti kita ditanyakan apakah akan ngecamp atau ke villa, atau cuma kunjungan untuk ke resto, atau hanya ke curug saja. Apabila kita akan ngecamp atau menyewa glampingnya, nanti kita akan diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu, yaitu registrasinya di Resto Ciherang ya. Nama restonya yaitu Resto Ciherang. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk menuju ke resto. Nah, dan untuk parkirnya di sebelah sini ya. Kita akan parkir terlebih dahulu. Setelah parkir, kemudian kita memasuk ke restonya untuk registrasi terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke restonya, kemudian nanti kita akan registrasi untuk sewa lahan untuk ngecampnya. Dan untuk informasi di sini tiketnya yaitu per orang sebesar Rp60.000, dan anak-anak di bawah 5 tahun masih gratis ya. Kemudian di sini juga menggunakan KTP ya, walaupun kita ngecamp, KTP kita nanti ditahan oleh pihak admin ya. Nah, setelah kita registrasi, kemudian kita akan diantar menuju tempat ngecamp kita dan diantar oleh staf ya, menggunakan kendaraan bermotor oleh stafnya. Nah, ini rute menuju tempat kita ngecamp dari restonya sendiri ke tempat ngecamp, kurang lebih sekitar 200 meter ya. Nah, kita ambil jalur lurus ke sebelah sini dan kita diantar oleh staf untuk menunjukkan lokasi tempat ngecampnya. Perjalanan menuju tempat ngecamp sedikit berbatu dan menurun, tapi ini juga masih aman ya, dilalui oleh semua kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Kemudian untuk informasi, pengelola juga di sini menyediakan mobil warawiri ya. Apabila kita mau ke resto, apabila tidak ingin membawa kendaraan pribadi kita untuk ke atas, bisa naik mobil warawiri. Dan untuk trekking ke curug juga pengelola menyediakan mobil warawiri untuk trekking, mengantarkan kita ke curug. Itu semuanya gratis ya, tidak ada biaya tambahan lagi. Nah, ini jalur menuju ke tempat ngecampnya.
Kemudian di Lembah Tidar ini memang sangat-sangat bagus ya pelayanannya, stafnya sangat ramah-ramah. Nah, kita sudah mau sampai ke lokasinya. Ini lokasinya sudah bisa terlihat. Kemudian nanti kita akan diarahkan parkir terlebih dahulu di sebelah sini untuk kita memilih tempat ngecamp atau coupling yang akan kita tempati ya, yang dirasa oleh kita cocok. Kemudian setelah saya diantar dan melihat-lihat, kemudian saya memutuskan untuk ngecamp di coupling nomor 2 karena ini juga posisi sudah mulai turun hujan ya, gerimis, jadi kita buru-buru setup tenda dan kita memutuskan di coupling nomor 2. Kemudian ini setelah setup tenda, sedikit situasi di malam hari, namun sayang sekali kita tidak mengambil gambar banyak di malam hari ya. Dan akhirnya kita setelah pagi hari kita bisa lihat situasi di pagi hari di Lembah Tidar ini. View-nya sangat-sangat lepas ya, sangat juara. Dan kalau malam hari di sebelah sana itu nampak terlihat city light-nya. Namun sayang sekali malam juga turun hujan, jadi kita tidak bisa mengambil banyak gambar di malam hari ya. Ini situasi di pagi hari di coupling nomor 2 dan sebelah bawah itu coupling nomor 3. Nah, ini view-nya sangat lepas. Di pagi hari kita bisa memandang perbukitan dan pegunungan ya. Bisa kita lihat awannya sangat bagus sekali. Dan nanti kita akan review semua yang ada di Lembah Tidar dan Curug Ciherang. Jadi kepada sahabat Ulin semuanya, jangan di skip videonya, tetap ikutin jalan-jalan virtual kali ini di Lembah Tidar Camping Ground Curug Ciherang. Dan jangan lupa like and subscribe, kemudian share video Kombe Tukang Ulin ke seluruh media sosial yang sahabat punya, agar kami lebih semangat lagi untuk menginformasikan seputar tempat-tempat wisata atau tempat ngecamp dan bisa menjadi rekomendasi sahabat semuanya. Nah, kita pada kesempatan kali ini sedang berada di lokasi coupling nomor 1 dan tadi ada sebuah toilet ya, 4 pintu di coupling nomor 1 di dekat parkiran, dan ini parkirannya lumayan cukup luas ya. Kemudian bisa kita lihat di coupling nomor 1 ini juga cukup luas, bisa untuk rombongan apabila kita mau mengadakan acara keluarga atau interaksi. Dan di coupling nomor 1 ini dekat sekali dengan musola ya. Nah, ini bangunan musolanya cukup unik juga dan lumayan cukup bersih ya. Nih musola Lembah Tidar. Kemudian dari atas ini view-nya begitu lepas ya, menghadap ke perbukitan dan city light sebelah sana. Untuk di sebelah bawahnya ya, ini coupling nomor 2. Ini coupling untuk tenda-tenda kecil ya, muat di coupling nomor 2. Nah, ini tenda kita di coupling nomor 2 di bawah pohon. Kemudian kita bergeser ke coupling bawah, yaitu coupling ketiga. Di sini juga ada beberapa yang ngecamp. Dan kembali bergeser ke sebelah bawah, kita lihat ke kolam renang air alami ya dari Curug Ciherang yang dialiri ke Lembah Tidar ini. Dan ini menjadikan kolam renang alami yang begitu unik ya. Nah, terbuat dari bebatuan dan airnya sangat jernih sekali ya. Kita bisa main air di kolam ini kolam anak. Airnya lumayan cukup bersih ya. Ini merupakan air alami yang dialiri
dari Curug Ciherang. Nah, kemudian kita mencoba untuk main air di kolam ini. Ini sangat dingin sekali airnya. Kemudian kita bergeser ke kolam yang lebih besar. Ini kolam dewasa ya. Di sini juga terdapat jembatan gantung dan juga jembatan dari kayu terapung ya, dari bambu. Nah, ada ayunan juga, terdapat juga gazebo yang bisa kita pergunakan. Ada ayunan-ayunan yang unik juga ya di sini. Jadi anak-anak pasti senang nih bermain di sini. Kemudian saya mencoba untuk menaiki jembatan gantungnya dan ini lumayan cukup menyenangkan ya. Anak-anak juga di sini bisa bermain air di semacam sungai-sungai yang begitu airnya sangat dingin dan sangat jernih ya. Jadi Curug Ciherang ini dinamakan Curug Ciherang karena airnya sangat jernih sekali ya. Dan kolamnya sudah mulai diairi supaya lebih penuh lagi ya. Kemudian anak-anak juga di sini mencoba wahana jembatan terapung ya, yang terbuat dari bambu yang ditata rapih. Ini sangat edukasi sekali ya buat anak-anak, menantang adrenalin ya. Dan ini cukup aman ya untuk bermain anak-anak, tapi tetap harus kita awasi dan jangan sampai luput dari pantauan orang tuanya ya, karena ini bermain di kolam yang cukup dalam ya. Namun pada saat ini kolamnya masih belum begitu besar airnya karena baru diisi. Nah, bergeser ke kapling di sebelahnya, yaitu di sebelah kolam dewasa tadi. Ini kapling nomor 5 ya, kapling paling bawah. Di sini juga cukup banyak yang ngecamp. Kemudian ini di kapling nomor 4 ya, nomor 4 ini ada juga yang ngecamp satu tenda. Ini juga cukup strategis ya, tapi hanya muat beberapa tenda saja. Dan kembali bergeser ke sebelah atas, di sini ada toilet 4 pintu juga. Kita lihat toiletnya. Ini lumayan cukup bersih ya, dengan kloset jongkok. Nah, ini di kapling nomor 3 ya. Nah, bisa kita lihat ada beberapa yang ngecamp. Nah, di sini juga ada mobil untuk warawiri apabila kita mau naik ke resto ataupun untuk ke curug. Jadi jangan di skip ya, ini videonya sangat panjang ya. Kita akan trekking ke curug juga dan nanti akan berenang di waterboom yang ada di restoran Ciherang ya. Dan keseruan kita nanti akan trekking ke Curug Ciherang. Nah, ini dengan menggunakan mobil warawiri atau mobil odong-odong. Kita tinggal minta saja untuk dijemput, ataupun kita ke restoran dulu naik membawa mobil, kemudian nanti langsung naik ke atas. Ini sangat seru sekali ya, dan ini sudah gratis, tidak dikenakan biaya lagi. Untuk perjalanan dari resto ke Curug Ciherang ini kurang lebih sekitar 10 menit ya menaiki mobil warawiri ini, dan kita akan melewati bangunan-bangunan atau pila-pila, dan juga ada glamping di sini. Ini luasnya sekitar tempat wisata Curug Ciherang ini sekitar 73 hektar ya, total seluruh wahana ataupun tempat wisata Curug Ciherang ini. Jadi sangat luas sekali dan banyak sekali wahana-wahana yang ditawarkan, dan ini cukup rekomen karena harganya murah meriah dan fasilitasnya juga
cukup banyak ya. Jadi di sini terjangkau oleh semua kalangan untuk berwisata di sini. Nah, bisa kita lihat inilah rute menuju Curug Ciherang. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat hijau dan jalannya lumayan cukup bagus sih, masih bisa dilalui oleh semua kendaraan. Nah, apabila kita membawa kendaraan sendiri juga bisa ya, naik motor ataupun mobil. Untuk mobil tadi ke sebelah bawah untuk parkirannya. Dan ini sebentar lagi kita akan sampai di parkiran paling atas ya. Nah, ini jalannya sedikit menanjak dan masih agak bebatuan untuk jalannya. Nah, bisa kita lihat ini hamparan pemandangannya sangat lepas sekali ya dari ketinggian Curug Ciherang ini. Dan Curug Ciherang itu ketinggiannya sekitar 1100 mdpl ya, di atas permukaan laut. Kemudian untuk curugnya sendiri itu ketinggiannya sekitar 30 meter ya, dan airnya sangat jernih sekali. Nah, kita sudah sampai ke parkiran. Di parkiran motor ini apabila menggunakan mobil warawiri ini kita langsung ke parkiran yang paling terdekat ya di atas. Nah, ini ada tata tertib juga yang harus kita patuhi oleh semua pengunjung. Dan untuk curugnya ini buka dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore ya. Nah, ini cukup banyak juga pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 2-nya. Kemudian kita naik ke atas, dan untuk ke atas ini kurang lebih sekitar 150 meter ya. Kita akan menaiki beberapa anak tangga yang terbuat dari bebatuan seperti ini ya. Jadi ikutin keseruannya, kita akan trekking ke Curug Ciherang. Nah, di lokasi ini adalah tempat kita ngeres pertama, sekaligus juga kita di sini bisa menikmati jembatan pohon ya. Jadi jembatan untuk naik ke atas pohon, dan dari atas pohon di sini kita bisa berfoto-foto sekaligus juga menikmati keindahan perbukitan dan pegunungan. Untuk melewati jembatan ini harap berhati-hati ya, dan bergantian. Apabila kita membawa anak-anak tetap kita jagain dan kita pantau, karena ini tanjakannya atau tangganya lumayan cukup curam dan tinggi ya. Nah, ini jembatan ikonik juga di Curug Ciherang untuk kita berfoto-foto, dan ini sangat instagramable ya. Jadi ini ikonik dari Curug Ciherang. Nah, setelah kita puas untuk foto-foto di atas, kemudian kita turun kembali, dan ini tetap hati-hati ya, ini benar-benar sangat tinggi jembatannya. Kemudian setelah kita foto-foto, kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Curug Ciherang ya, atau ke curugnya. Nah, ini situasi perjalanannya seperti ini ya. Jadi jalanannya jalanan setapak, namun ada juga ya yang masih tanah ya dan bebatuan. Nah, ini di sepanjang perjalanan kita bisa menikmati hamparan hijaunya pegunungan dan juga perbukitan. Di Curug Ciherang ini juga masih terdapat beberapa hewan, diantaranya monyet. Namun pada saat kita berkunjung, alhamdulillah monyetnya tidak turun ya.
biasanya monyetnya pada turun, namun itu juga kadang-kadang ya, tapi untuk hewan monyetnya juga tidak mengganggu katanya ya. Nah, ini sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan keindahan-keindahan alam yang memanjakan mata kita. Jadi walaupun ini nih naik turun, tapi kita lupa ya akan capeknya trekking ke Curug Ciherang ini. Jadi tetap semangat karena kita ingin melihat keindahan alam, yaitu Curug Ciherang, dan alhamdulillah kita sudah sampai sebentar lagi ke Curug Ciherang. Nah, ini sudah nampak terlihat curugnya sangat deras sekali dan airnya sangat jernih ya. Sudah nampak terlihat juga banyak pengunjung yang sudah sampai, dan kita lihat inilah Curug Ciherang dengan ketinggian sekitar 30 meter ya. Airnya lumayan cukup deras. Nah, kita lihat. Di sini juga disediakan dek untuk kita berfoto ya, persis banget di depan curugnya. Ini bisa menjadi koleksi foto-foto kita yang pasti instagramable. Kita akan coba ke deknya, dan airnya begitu deras sekali ya. Ini juga menambah tambah dingin ya suasananya, tapi kita takjub sekali lihat airnya yang tidak salah dinamakan Curug Ciherang karena airnya sangat bening ya. Jadi Ciherang itu air bening ya, airnya sangat bening. Di bagian bawahnya ini terlihat ada kolam untuk berenang ya, dan ini cukup aman juga untuk anak-anak, namun tetap diawasin ya. Ini banyak sekali pengunjung, dan juga ini ada toilet yang disediakan oleh pengelola. Toiletnya lumayan cukup bersih dengan kloset jongkok dan cukup banyak ya. Mungkin barangkali mau bilas setelah kita berendam di kolam Curug Ciherang. Nah, ini cukup banyak pengunjungnya ya, padahal masih pagi hari. Setelah kita puas di curug, kemudian kita turun dan ngeres di warung yang tersedia di sebelum parkiran ya. Nah, ini banyak juga menu-menu yang ditawarkan, ada Indomie rebus, kopi, dan lain-lain ya, dengan harganya yang terjangkau. Nah, kita ngeres di sini sambil jajan dan menikmati keindahan alam hamparan perbukitan. Di Curug Ciherang ini banyak sekali spot-spot foto yang pasti instagramable ya, untuk menambah koleksi foto-foto kita. Dan setelah kita ngeres, kemudian kita dijemput oleh mobil warawiri untuk turun lagi ke bawah lah. Kita rencananya akan bongkar tenda terlebih dahulu. Setelah itu baru kita beres-beres dan berenang di waterboomnya ya. Kadang-kadang
Dan setelah trekking dari Curug Ciherang, kemudian kita kembali lagi ke tempat ngecamp kita, yaitu Lembah Tidar, di mana kita akan rapi-rapi tenda, akan bongkar tenda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 untuk ngecamp di Lembah Tidar, yaitu maksimal check out sampai dengan jam 12 siang ya. Tapi untuk wisatanya kita bebas ya, walaupun sampai sore kita bisa menikmati wahana dan fasilitas semua yang ada di kawasan Curug Ciherang. Jadi kepada sahabat semuanya, jangan di skip videonya, tetap ikutin video Kombe Tukang Ulin karena banyak sekali tempat-tempat atau spot foto instagramable Setelah beres rapi-rapi tenda, kemudian kita kembali lagi ke restoran Ciherang untuk kita berenang ya di waterboomnya, dan juga nanti sekaligus juga kita makan di restorannya. Nah, kita masuk, kemudian kita check out terlebih dahulu ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:30. Kemudian kita ambil KTP kita yang kemarin ditahan oleh pihak admin, karena di sini kita ngecamp ataupun kita glamping ataupun ke villa kita ada deposit ya, tapi hanya KTP saja ya untuk jaminannya. Nah, setelah selesai kita ambil KTP kita, kemudian kita masuk ke arena atau wisata waterboomnya ya. Anak-anak ini sudah tidak sabar. Nah, kita bisa lihat inilah penampakan waterboomnya. Pemandangannya sangat bagus sekali ya. Dan ini juga ada replika perahu ya di tengah-tengah kolamnya. Dan untuk view-nya benar-benar sangat lepas sekali ya, pemandangannya begitu indah. Di sini juga terdapat live musik ya, jadi kita berenang sambil menikmati live musiknya. Dan nampak terlihat juga di sini ada replika pesawat luar angkasa, yaitu pesawat UFO ya. Nah, ini adalah replika ya, juga di atas kolam. Dan anak-anak, ini kolam anak ya, ini pasti senang sekali diajak berenang di waterboom ini ya. Nah, ini live musiknya, jadi setiap akhir pekan atau setiap weekend pasti ada live musiknya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri ya, terdapat juga warung-warung jajanan yang disediakan oleh pengelola. Kita coba naik ke sebelah atas, ada apa aja ya. Nah, ini jajanannya, ada juga tempat-tempat foto-foto sangat banyak sekali ya di sini. Dan kita lihat, kita naik ke atas replika UFO ya. Kapasitas untuk naik ke sini yaitu sebanyak 10 orang. Nah, kita lihat pemandangan dari atas. Ini ada deck juga di atasnya. Kemudian kita bisa lihat pemandangannya dari Ciherang Resto NKP ini untuk ke kolam renangnya. Nah, view-nya sangat bagus sekali dari atas deck sini ya. Dan kita bisa melihat yang sedang berenang dan hamparan perbukitan dan juga pegunungan.
Nah, kita lihat inilah pemandangan dari atas Resto Ciherang. Kemudian coba kita lihat masuk ke dalam replika UFO-nya, ada apa di dalamnya. Nah, ternyata ini tidak ada apa-apa ya, hanya ruangan kosong. Namun terdapat gambar-gambar yaitu planet luar angkasa. Ini juga jalan menuju ke dek tempat kita berfoto di atas ketinggian. Namun apabila kita mau melewati dek ini harap berhati-hati ya, karena di sebelah kiri kanannya tidak ada pengamannya, jadi harap berhati-hati. Nah, ini dari atas replika UFO-nya kita bisa lihat ke bawah, dan di sini banyak sekali spot-spot foto yang pasti instagramable dan bisa menambah koleksi foto sahabat semuanya. Ini benar-benar view-nya sangat lepas, dan untuk ke sini juga masih gratis ya. Jadi paketnya itu benar-benar sangat murah meriah. Kita ngecamp cukup bayar 60.000 per orang udah bisa ngecamp. Kemudian trekking ke Curug menggunakan mobil warawiri yang juga gratis, dan menikmati pemandangan yang begitu indah. Kemudian kolam renang di tempat ngecamp, airnya dari Curug, dan kemudian di waterboom ini ya. Dan di sini juga kita bisa sambil makan di restorannya, dan kita bisa lihat juga ini ada replika perahu ya. Kita coba lihat naik ke atas perahunya, ada apa di sini. Ternyata ini hanya dek-dek saja untuk kita berfoto ya, dan benar-benar di sini sangat tertata rapi, dan pasti kita betah ya untuk berlama-lama berada di tempat wisata ini. Mungkin itu aja sahabat semuanya, jalan-jalan virtual pada kesempatan kali ini di Curug Ciherang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila videonya banyak kekurangan. Mungkin ini bisa menjadi referensi sahabat semuanya apabila mau berkunjung ke Curug Ciherang. Dan jangan lupa tetap ikutin video-video Kombe Tukang Ulin selanjutnya, dan jangan lupa like and subscribe, kemudian share video Kombe Tukang Ulin ke seluruh media atau sosial media yang sahabat punya. Mungkin itu aja sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.